adalah jangan pernah memberikan uangmu pada siapapun dengan alasan apapun. Kalau uangmu sudah keluar, hatimu pun sudah dihajar. Jadi udahlah, nggak usah percaya dengan adanya uang piuang, uang piuang. Nggak ada saudaranya. Alah, si anu api-api mendingan utang di bank. Utang di bank, teman. Halo? Oh, Kenapa, Mbak? curhat aja. Hah? Pengen curhat aja. Pingin curhat? Yo, Hentrino aja di mod. Ada yang bisa dibantu? Udah, Bapak Henry. Lalu geradak-geradak apa sih mau aret-aretin? Duduk tadi. Oke, ada yang bisa dibantu? Eh, ini saya kan kerja di Taiwan hampir 6 tahun. Kenapa saya? Kenapa kok nangis duluan ini? Kenapa kok nangis duluan? Kenapa? Keluarga sih, Miss. Kenapa dengan keluargamu, sayang? Saya kan dari kecil tuh selalu dikucilkan gitu loh, Miss. Oke, trauma masa kecil. Iya. Terus? Saya tuh setiap lihat orang tua saya itu selalu bertengkar gitu. Saya dulu mikir, mungkin lagi kayak masalah orang tua bertengkar. Tapi setelah saya SMA, saya sadar gitu loh, Setelah SMA harus modar? sadar gitu. Oh, sadar, tak kira modar. Terus? Ternyata yang bermasalah itu ibu saya. Kenapa dengan ibumu, sayang? Ibu saya punya punya laki-laki kayak bapak saya waktu itu tidak di Kalimantan. Ibu saya ngurusin saya sama adik gitu kan waktu SMA. Setiap hari tuh tetangga tuh pada ngomong gitu loh, Miss. Saya tuh nggak tahu, nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu. Lama kelamaan ketahuan gitu loh, Miss. Dan itu sama tetangga sendiri. Oke. Ini yang membuat kamu trauma. Ini bukan ingin membongkar aib ibumu ya, tapi karena ini adalah pelajaran buat teman-teman yang lain. Kan kamu sudah dewasa ini, otomatis kamu sendiri kan dewasa juga. Bahwa hidup ini kamu tidak pernah tahu saat kamu kecil, benar nggak sayang? Nggak tahu. Jadi akhirnya kamu trauma sampai hari ini, benar nggak? Saya pikir tuh Bapak sama ibu bertengkar tuh ya mungkin masalah ekonomi gitu kan, Miss. Iya. Mau tahu ya, ibu saya kayak gitu ketahuan. Habis itu udah sembuh gitu loh, Miss. Nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Intinya ibumu dulu suka selingkuh, ketahuan, terus sembuh. Tapi semenjak saya di sini 6 tahun mulai lagi gitu. Wah, dan itu sesama tetangga sama masih lingkupan tetangga situ gitu loh, Miss. selingkuh sama tetangga sendiri. Terus? Bapak saya kemarin tuh telepon, kan nggak biasanya bapak tuh telepon gitu, paling telepon tanya kabar. Cuma kemarin tuh telepon bilang, Dok, ibumu minta pisah gitu, Miss. Minta pisah gimana kan maksudnya gitu dong. Anak ini lagi bangun rumah, satu dulu kan gitu, Miss. Nggak tahu ibumu minta pisah, terus nggak mau sama bapak. Katanya bapak nggak ngasih uang apa gimana gitu, Miss.
ya wes sampai saya pegelnya gitu ya Miss ya. Saya bilang ya udah kalau mau pisah pisah, tapi yang ibu minta pisah, ibu suruh nyari surat sendiri, ngasih apa-apa sendiri, sampai nggak usah gimana tak bilangin gitu toh Miss. Nah, adik saya tuh ngomong, waktu bapak saya setelah telepon, adik saya ngomong, Mbak, kamu tahu gak siapa yang jadi itunya ibu gitu toh Miss. Ternyata itu kayak orang terpandang di kampung. Terpandang dia itu Miss. Wah, saya tuh kita berpikirnya dulu udah gitu, udah sembuh, udah di banyak orang ngomong gitu Mas. Jadi aku tuh bingung, akunya harus gimana gitu Mas. Aku sebagai anak tahu udah aku bingung. Oke. Ngerti, Pak. Ngerti. Kamu sudah menikah belum, sayang? Udah Miss. Ya udah, tenang dulu. Saya SMA saya langsung nikah gitu aja Miss. Mau pengennya tuh pengen pergi dari rumah gitu loh. Jadi saya ikut suami. Karena ekonomi suami sulit, jadi saya yang kerja gitu. Suami alhamdulillah Miss bisa kalau setiap saya gajian separuh buat beli ini, nanti buat bangun rumah gitu loh Miss. Impiannya kan pengen punya rumah. Sekarang dibikin gitu baru separuh. Tapi ibu saya tuh selalu bilang, apa kok mau kasih suami? Aku tuh ibumu, kamu tuh loh yang sekolah. Aku yang ngasih uang, yang biaya sekolah aku. Kenapa kamu tuh ngasih uang ke suami? Kamu kita terus Miss, kamu tuh belum balas budi Miss. Oke, intinya adalah kamu itu trauma dengan omong-omongan tetangga, dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu kecewa karena kamu masih membutuhkan seorang ibu. Ibumu rela mempermalukan dirinya sendiri dan juga orang lain sama tetangga, main sama tetangga. Itu yang aku bingung. Aku hanya diem, nggak bisa ngomong ke siapa. Kalau kerja tuh paling nangis. Kalau malam pasti udah habis sholat langsung semuanya tuh aku tuh harus gimana gitu loh. Bingung akunya jadinya tuh. Oke. Teman-teman, di sini saya cuma ingin bilang bahwa itulah trauma yang ditinggalkan oleh seorang anak jika ibunya melakukan kesalahan. Kalian tidak bisa menghakimi anak ini ya, karena kalian bilang bagaimanapun ibu sendiri betul apa yang kalian sampaikan. Tapi apakah ibunya berpikir tentang trauma anaknya di masa depannya? Jadi karena kamu tidak ada di posisi dia ya, kamu tidak ada di posisi dia hanya ingin curhat. Saya rasa dia ikhlas, dia bisa memaafkan ibunya. Tapi dia hanya ingin mengungkapkan rasa lukanya ini aja. Jadi saya hanya butuh kalian untuk mendengarkan jika kalian bersedia. Kalau enggak, skip aja dulu. Karena dia hanya ingin mencurahkan perasaannya. Dia membenci ibunya, tapi dia tetap menyayanginya. Kalau dia membenci ibunya secara totalitas, dia nggak akan nangis. Kalau dia sudah tidak menganggap ibunya sendiri, dia nggak akan curhat. Dia akan nggak peduli sama sekali. Ya, paham maksud saya ya. Jadi tolong jangan menghakimi dan mengatakan yang aneh-aneh. Karena kita nggak ada di posisi dia, kita nggak tahu kok. Kita enak aja ngomong, jangan menghakimi ibumu, ibu adalah yang mengandung kamu. Ya, tidak salah. Tapi apakah ibunya berpikir saat bermain otrok iclik ucluk, anaknya tahu? Apakah kalian nggak berpikir juga bagaimana trauma yang dia dapatkan? Jadi jangan menghakimi terlalu cepat. Jangan ya. Ini adalah pelajaran bagi ibu-ibu yang di luar sana. Bisa dipahami. Jadinya di sini saya tidak membela ibunya ataupun membela anak ini. Jadi aib orang tua kok diceritakan. Dia bukan menceritakan aib, tapi ini adalah pendidikan buat kalian para perempuan yang suka selingkuh dan berdampak ke anak trauma sampai hari ini. Anak ini memaafkanmu, anak ini ikhlas, anak ini tetap mencintai. Kalau enggak, dia enggak akan nangis. Intinya seperti itu.
Beban dia berat. Ya, ibunya yang mengandung. Bukan itu poinnya. Setelah mengandung, melahirkan, menjaga, terus dikasih trauma kayak gini. Enggak dong, enggak kayak gitu. Jadi, jangan. Kalau kalian tidak suka, skip aja. Jangan menambah dosa, menghakimi dia. Dia nggak menyebutkan namanya, dia berasal dari mana. Ini pelajaran buat kalian yang merasa sok cantik, sok payu, terus habis itu tetangga naksir ditompaki gelem. Traumanya di anak. Paham maksud saya? Jangan sok cantik, sok genit, pulang dari luar negeri, terus tetangga nompaki kue gelem. Trauma itu anaknya. Jadi jangan menghakimi ya. Jadi dengarkan. Dia hanya ingin didengarkan kok. Kalau dia benci totalitas, dia nggak akan nangis. Kalian pernah melihat kan ada anak yang sudah benci totalitas, orang tua meninggal aja nggak nangis. Itu sudah totalitas. Paham maksud saya ya? Bukan saya membela dia loh. Dia ingin curhat, melepaskan aja. Dia dari Taiwan, nggak ada hubungan sama saya. Tapi dia mencurahkan dari Taiwan ke saya. Tolong didengarkan. Iya, Dok. Aku cuma ya, aku bukan mau memarahi, bukan. Paham? Nggak apa-apa. Ungkapkan aja yang ada di hatimu. Nggak usah berpikir tentang orang lain. Karena saat kamu sudah melempar ke media sosial, mereka berhak menghakimimu, sayang. Tapi setidak-tidaknya, ini adalah pelajaran buat kita semua sebagai perempuan. Bahwa kita itu tidak boleh main di dua kaki. Benar nggak sih? Jadi kamu nggak salah, orang tuamu nggak salah. Karena salah dan benar itu hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Saya tidak berani, saya. Oke, lanjutkan. Saya kan tahu gitu, Miss, siapa yang dibuat itu saya main sama siapa, saya udah tahu. Saya juga tahu gitu. Tapi saya bingung mau nyampeinnya tuh gimana. Sedangkan bapak saya tuh belum tahu gitu, Miss, orangnya siapa belum tahu. Cuma dia bilang, ibu gini dok gitu aja. Saya bilang, oh ini Pak yang sabar. Saya bilang gitu aja, Miss. Terus saya sama adik tuh ini gimana gitu loh. Kayak orang gimana, Miss, udah tahu tapi nggak bisa utarain ngomongnya tuh harus gimana. Oke, Dok. Sekali lagi kan masalah rumah tangga dan kamu sendiri sudah menikah sangat kompleks sekali. Ya, mungkin kamu melihat kesempurnaan bapakmu di situ. Ya, mungkin bapakmu benar belanjanya kurang atau ibumu sampai direwangi, golek duit dengan cara dengan tetangganya seperti itu kan kita tidak tahu juga. Kamu nggak ada di sana. Benar nggak? Mungkin juga untuk membesarkanmu, gak ono lombok senggol-senggolan mbek wong lanang untuk duit. Ya untuk membesarkanmu kan kita nggak tahu. Jangan menghakimi ibumu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, saya benar. Karena ada orang yang mengatakan buat makan sendiri aja nggak ada. Akhirnya dia seolah-olah menjual dirinya pada tetangganya hanya untuk makan anaknya. Ini saya pernah dengar itu, Dok. Jadi saya tahu lukamu itu. Saya tahu batinmu hancur, tapi kamu juga nggak berhak untuk menghakimi ibu. Tapi juga kalau ibaratnya telepon sama ibu ya biasa gitu loh, Miss. Cuma Luka. ini loh anakku Luka. kerja tuh